Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Welcome back ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten terbaru hari ini, saya ingin membahas tentang misteri calon pelatih baru dari tim nasional Indonesia yang dalam beberapa hari terakhir ini ramai sekali diperdebatkan di sosial media. Dan seperti yang kita ketahui teman-teman, bahwa untuk FIFA Matchday kali ini, atau yang akan dimainkan pada tanggal 15 dan juga 18 November nanti, tidak akan ada pertandingan dari Timnas Indonesia Senior dan diganti dengan pertandingan bagi Timnas Indonesia U22 yang nanti akan berjuang di SEA Games tahun depan, karena sampai hari ini memang belum ada pelatih bagi Tim Nasional Indonesia Senior. Tapi tentu PSSI juga harus gerak cepat untuk mendatangkan pelatih baru. Kenapa? Karena tentu pelatih baru tersebut tidak akan bisa bekerja secara cepat. Sebab kemungkinan pelatih baru tersebut adalah pelatih yang baru akan pertama kali melatih di Indonesia. Mungkin juga nanti akan ada pelatih yang dikontrak, yang sebelumnya juga pernah melatih di negara Asia lainnya. Yang penting bahwa bagi pelatih baru tersebut, nanti dia harus punya yang namanya planning yang jelas untuk bisa membuat tim nasional Indonesia kita menjadi tim yang mampu bersaing di level Asia. Karena dengan materi pemain yang kita punya, yang berstandar Eropa, karena mayoritas dari para pemain Timnas Indonesia Senior itu bermain di Eropa, tentu yang kita harapkan agar Timnas Indonesia Senior kita bisa bersaing di level Asia, tentu untuk mereka bisa minimal lolos dari fase grup Piala Asia tahun 2027. Walaupun kita tahu kita sangat beruntung karena kita punya banyak sekali pemain keturunan yang berada di Eropa. Beberapa di antaranya sudah menjadi warga negara Indonesia dan mungkin juga nanti ke depannya akan ada beberapa pemain lagi yang menjadi WNI, tapi dari bawah ini juga harus ada regenerasi. Dan yang kedua tentunya ada juga pertandingan-pertandingan FIFA Matchday yang saya harapkan juga nanti Timnas Indonesia kita akan bermain away. Jangan selalu di kandang sendiri. Oke lah, di kandang sendiri memang fans juga bisa hadir di stadion, tapi untuk membentuk mentality dari para pemain kita agar mereka terbiasa bermain away, ya sesekali main juga away kan. Dan nggak harus juga ke Eropa kan, main away-nya bisa juga cari lawan sesama negara Asia atau mungkin juga sesama negara ASEAN. Kenapa nggak boleh? Boleh-boleh saja, yang penting para pemain itu merasakan atmosfer juga biasa bermain di luar Indonesia. Nah, yang menarik ini kan sekarang yang sedang diperdebatkan di sosial media adalah yang pertama, nama pelatih asal Uzbekistan Timur Kapadze yang sebelumnya sukses melatih Timnas Uzbekistan, bahkan membawa Timnas Uzbekistan lolos ke Piala Dunia tahun 2026. Kalau nggak salah dia melatih Timnas Uzbekistan Senior ini sebanyak 8 pertandingan dan tidak merasakan kekalahan, luar biasa ya. Sebelumnya dia juga sukses bersama Timnas Uzbekistan U23 kan, yang lolos ke final dari Piala Asia tapi kalah lawan Jepang, tapi Timnas Uzbekistan lolos ke Olimpiade. Jadi memang ini adalah pelatih yang bagus. Tapi kenapa dia bagus di Uzbekistan? Karena pemerintah Uzbekistan bersama Federasi Sepak Bola Uzbekistan mulai tahun 2019 itu membuat sebuah roadmap atau rencana untuk mereformasi sepak bola Uzbekistan dengan beberapa poin yang memang coba untuk mereka buat sebagai target. Yang pertama adalah untuk tembus ke peringkat 50 besar FIFA, kemudian juga meningkatkan ketertarikan dari anak-anak ya di Uzbekistan sebesar 5% dari total populasi. Kalau nggak salah tuh kalau dihitung jadi sampai 1,6 juta agar tertarik bermain sepak bola untuk bisa menjadi atlet sepak bola profesional dengan membuat program-program pembinaan pemain usia muda. Sehingga memang dalam kurun waktu 3 atau 4 tahun Uzbekistan punya tim yang kuat. Plus mereka kemudian juga mengontrak direktur teknik asal Belgia, kalau nggak salah namanya adalah Guy Kiala. Mengontrak dia juga agar dia juga bisa membuat blueprint filosofi permainan dari Uzbekistan yang dirubah dari permainan bertahan sebelumnya yang bermain agresif bertahan ke bermain agresif menyerang, karena Uzbekistan punya yang namanya generasi baru, pemain-pemain muda yang berlimpah sehingga mereka bisa sukses bahkan menjadi juara dari Piala Asia U20 kan, yang mengalahkan Arab Saudi itu di final. Jadi memang dia punya materi pemain yang memang ya sudah terbentuk dari usia muda. Nah sebetulnya kalau dia nanti melatih Indonesia, kan memang yang diberitakan bahwa nama dia sudah masuklah
ke daftar dari Direktur Teknik ya, Alexander Zayers. Jika dia melatih di Indonesia, tentu materi pemain ini kan sudah matang nih. Ya kan, banyak pemain dari Eropa, banyak juga yang dalam usia matang mereka. Ya seharusnya tidak akan terlalu berat, tapi tentu dia juga membutuhkan waktu. Nggak bisa langsung gitu. Karena dengan para pemain yang bermain di Eropa, dengan para pemain lain yang bermain di dalam negeri, nah ini kan agak beda cara bermainnya. Jadi saya harapkan akan ada kombinasi di atas lapangan yang baik antara para pemain yang bermain di kompetisi domestik dengan para pemain yang bermain di kompetisi Eropa untuk bisa memadukan mereka. Nah, cara bermainnya seperti apa? Nah, itu yang nanti tergantung dari Direktur Teknik PSSI yang tadi sudah saya sebut namanya Alexander Zayers, yang saya dapat informasi sedang membuat blueprint filosofi permainan. Nah, jadi nanti tergantung apakah memang timnas Indonesia kita ini bisa bermain menyerang menurut dia, dari analisa dia dari beberapa pertandingan ini terakhir, atau memang perlu bermain pragmatis. Dengan demikian baru dia bisa menentukan, oh pelatih ini yang perlu diinterview gitu. Karena pelatih ini punya filosofi permainan yang mirip seperti blueprint filosofi permainan yang akan dia rancang. Jadi sambil menunggu itu tentu akan ada nama-nama yang masuk ke daftarnya. Tapi belum tentu akan dikontak sekarang. Kecuali memang blueprint tersebut sudah siap dan tentu sudah dipresentasikan secara internal di PSSI. Jadi itu yang saya katakan sebelumnya, tentu masih menunggu. Tapi ya nama Timur Kapadze ini masuk menurut saya bagus. Memang dia pelatih yang bagus. Tapi kita perlu ingat juga teman-teman, bahwa pelatih yang sukses di negara lain belum tentu sukses di sini. Nah itu yang harus kita ingat juga. Jadi tidak mudah tentunya bagi Timur Kapadze untuk langsung bisa sukses. Enggak sebegitu gampang. Dia membutuhkan waktu. Nah artinya ketika dia membutuhkan waktu, ini juga yang saya lagi nunggu nanti. Pelatih baru akan dikontrak untuk jangka waktu berapa lama. Kalau cuma 2 tahun, kalau menurut saya nggak cukup. Minimal 3 tahun dengan opsi perpanjangan. Nah itu paling penting. Dan memang berita yang saya baca nih baru kemarin bahwa kemungkinan Timur Kapadze akan datang ke Indonesia dalam waktu dekat ini untuk menonton pertandingan kompetisi domestik dan juga berlibur antara di Bali atau juga di Lombok. Walaupun memang bukan undangan dari PSSI ya, itu yang saya dapat informasinya. Tapi nggak apa-apa kalau dia mau datang, dia mau melihat. Nah, kemudian nama kedua adalah tentu Boyan Hodak. Nah, Boyan Hodak ini memang dirumorkan lah bahwa kemungkinan akan didekati oleh PSSI. Tapi yang saya dapat informasi sebelumnya memang nama Boyan Hodak ini nggak masuk dalam daftar Alexander Zayers. Tapi ya adalah obrolan warung kopi lah, bahwa Boyan Hodak ini memang adalah sosok yang juga layaklah menjadi salah satu calon pelatih baru dari timnas Indonesia. Kenapa layak? Karena yang pertama dia sudah lama berada di Indonesia. Benar kan teman-teman? Dan dia sukses besar di Indonesia memang bersama Persib Bandung, betul. Dia membawa Persib Bandung back-to-back champion di kompetisi domestik. Kemudian sekarang di ASEAN 2 punya peluang untuk lolos dari fase grup yang akan merupakan sejarah tentunya. Dan belum terkalahkan di ASEAN 2, permainannya juga walaupun pragmatis tapi hasil akhirnya positif. Sering comeback Persib Bandung, dia bisa menjaga ruang ganti. Dan selain juga dia sukses di Indonesia, sebelumnya juga dia sukses di Malaysia, bahkan bersama Timnas Malaysia U19 yang kalau nggak salah pada saat itu menjadi juara dari Piala AFF U19 yang di Indonesia itu ya, diselenggarakan ya. Nah, jadi dia juga punya track record yang sukses. Dan sebetulnya kalau Boyan Hodak kan sudah berada di Indonesia. Dari segi bahasa juga dia bisa berbahasa Inggris. Sama seperti Timur Kapadze. Cuma kan dari filosofi permainannya kan berbeda. Kalau Timur Kapadze ini kan attacking banget. 4-3-3 attacking. Maka itu Uzbekistan tuh mainnya wah high press terus. Para pemain ini punya fisik yang kuat juga. Nah, Boyan Hodak agak berbeda, pragmatis, main sepak bola reaktif. Nah, berarti apa? Berarti menunggu lagi nih blueprint filosofi permainan dari sang Dirtek. Nah, tapi kalau yang namanya nama itu banyak, calon pelatih banyak ya dari timnas Indonesia yang masuk, namanya itu wajar. Bahkan mungkin saya juga bisa menjadi salah satu calon, iya kan? Istilahnya kan seperti itu. Wah, udah deh, Bung Binder aja deh. Nah, ya walaupun itu hanya bercandaan, tapi bisa saja kan namanya calon. Tapi kan belum tentu calon serius, belum tentu calon definitif. Berarti saya pikir kalau saat ini ada nama Boyan Hodak yang dirumorkan, bisa juga benar, bisa juga tidak benar. Namun kenapa nama Boyan Hodak ini sampai berlarut-larut? Nah, walaupun memang ada juga kan informasi yang diberikan oleh, kalau nggak salah, bagian komunikasi dari Persib Bandung bahwa memang tidak ada kontak dari PSSI ke Boyan Hodak. Betul, memang belum ada kontak. Belum akan ada kontak sekarang, sampai nanti mengerucut ini, calon-calon ini. 2 sampai 3 orang, saya nggak yakin 5 sih. Kalau 5 kebanyakan, nanti pusing juga milihnya siapa yang akan kita pilih nih sebagai pelatih. Nah, nama ketiga yang baru saja diberitakan atau dirumorkan oleh media asing nih, yaitu nama dari pelatih Irlandia saat ini, Heimir
Holgrimsson, kalau nggak salah itu namanya. Dia pelatih asal Islandia yang sekarang melatih Irlandia, yang kontraknya akan berakhir sama seperti Bojan Hodak pertengahan tahun depan. Bojan Hodak kalau nggak salah Mei 2026, Heimir ini Juli 2026. Dan perpanjangan kontrak dia ditunda oleh Federasi Sepak Bola Irlandia karena sebelumnya kalah Irlandia lawan Armenia pada bulan September lalu, sehingga ditunda. Kemudian kalah juga lawan Portugal, tapi dalam 2 pertandingan terakhir Irlandia ini menang. Dan jika nanti menang lawan Hungaria, maka kemungkinan Irlandia itu akan masuk ke playoff. Nah, jika masuk ke playoff kemudian lolos ke Piala Dunia, ya kemungkinan dia akan dipertahankan. Kalau Timur Kapadze kan kemudian diganti, dan seharusnya dia menjadi asisten, dia nggak mau, dia mundur. Jadi dia available. Bojan Hodak belum available, karena masih terikat kontrak. Heimir juga belum available, karena mungkin juga dia akan diperpanjang. Nah, kalau feeling saya ada lagi beberapa nama di daftar Dirtek Alexander Zayers, tapi tentu gak akan dibuka. Biar calon tersebut juga tidak diganggu lah. Artinya biarkan nanti mereka akan mengontak langsung dan mengundang ke Indonesia. Dan biasanya nih teman-teman, kalau saya perhatikan, nama-nama yang dirumorkan, ini kalau saya perhatikan, ini polanya, nama-nama yang dirumorkan, baik sebelumnya, pemain-pemain diaspora yang kemungkinan akan dinaturalisasi ternyata gak jadi. Tapi yang pemain yang tiba-tiba datang bersalaman dengan ketua umum itu sudah pasti jadi. Nah, ini pelatih juga nih feeling saya, mungkin juga saya salah. Kemungkinan yang dirumorkan ini juga belum tentu jadi, tapi bisa juga jadi. Kenapa sekarang saya bilang bisa juga jadi? Karena ini ada urgensi sekarang. Ada kepentingan yang sangat besar, gak bisa terlalu lama ditunda. Karena tahun depan Maret ada FIFA Matchday. Masa sekarang FIFA Matchday sudah di-skip, terus nanti mau skip lagi? Gak bisa seperti itu, harus ada International FIFA Matchday. Jadi artinya kemungkinan nih bahwa bulan Januari nanti sudah ada nama yang akan dipanggil oleh PSSI untuk fit and proper test. Yang saya dapat informasi sih seperti itu. Ini kali sih seharusnya ada interview. Interview, ada pemaparan dari sang calon pelatih, planning dia seperti apa, dan kira-kira hasil analisa dia tentang Timnas Indonesia itu seperti apa. Kan pasti mereka diminta untuk melihat video-video dari permainan Timnas Indonesia, baru kemudian akan ada keputusan yang diambil. Karena ini urgent, ya bisa juga nih dari nama-nama yang dirumorkan nanti benar akan dipanggil untuk diinterview. Tapi saya pikir kayak Bojan Hodak belum bisa juga. Ada pendekatan karena dia masih terikat kontrak kan. Tapi sepengetahuan saya kalau sisa 5 bulan kontrak itu bisa deh didekati. Nah, Heimir juga sama nih, masih terikat kontrak. Apalagi kalau nanti Irlandianya menang, lolos playoff, lolos Piala Dunia. Nah, kemungkinan dia akan dipertahankan. Tapi Timur ini available. Tapi Timur Kapadze ini kan belum dikontak. Nah, kalau asumsi saya, jika memang Timur Kapadze ini masuk dalam kriteria yang diinginkan oleh Alexander Zayers, ya memang walaupun masih menunggu blueprint filosofi permainan, ya sebetulnya ini saat yang ideal untuk bisa memberikan penawaran, tapi kan belum. Artinya ditunda dulu. Nah, feeling saya ini kemungkinan ada nama-nama lain nih. Dan banyak yang menanyakan kepada saya, kira-kira dari Asia atau dari Eropa? Kalau feeling saya mungkin juga, nanti feeling saya salah. Kalau feeling saya dari Eropa. Bukan karena banyak pemain kita yang bermain di Eropa, enggak. Tapi feeling saya dari Eropa ini. Dan juga banyak pelatih-pelatih yang dari Eropa bagus-bagus. Dan yang kita perlukan ya seharusnya adalah pelatih yang sebelumnya pernah menangani timnas. Memang Bojan Hodak belum pernah menangani timnas senior, tapi di timnas Malaysia U19 dia sukses besar. Dan mainnya juga bagus. Pada saat itu jujur saya sempat nonton kok. Terus Timur Kapadze juga melatih timnas sebelumnya. Heimir juga melatih. Tapi bisa juga nanti akan ada pelatih-pelatih lain dari negara-negara yang tidak lolos ke World Cup. Jadi itu yang dicari teman-teman. Nah, cuma yang menariknya, rumor ini kan setiap hari semakin viral, apalagi tentang Bojan Hodak. Nah, kalau menurut saya, Bojan Hodak ini punya tugas yang besar di Persib Bandung untuk membawa Persib Bandung lolos ke Asia dan lolos sejauh mungkin. Jadi bukan cuma dari fase grup, mungkin juga untuk lolos ke final, kan bisa saja. Ya kan teman-teman, bisa saja. Dan tugas dia itu sebetulnya belum selesai di Persib, karena Persib musim ini adalah pemain-pemain yang dia pilih. Iya kan? Banyak pemain baru, jadi dia masih mencari kerangka dari tim ini. Kalau seandainya, saya akan mengatakan kalau seandainya tiba-tiba dia menerima, jika ada tawaran dari PSSI, ya sayang juga ini ditinggalkan. Tapi siapapun pelatih yang nanti terpilih, perlu kita berikan waktu. Nah, kenapa pada saat itu, pada saat Kleivert masuk, saya mengatakan kita membutuhkan hasil? Karena Kleivert masuk di tengah jalan pada saat sebetulnya timnas kita lagi bagus. Karena berada di peringkat nomor 3. Di kualifikasi Piala Dunia round 3 pada saat itu. Beda 1 poin dengan Australia. Jadi pada saat dia masuk, tentu pemikiran kita bahwa ada pergantian pelatih untuk menjaga peluang lolos ke Piala Dunia. Jadi yang kita inginkan hasil. Tapi pelatih baru yang sekarang masuk,
perlu menjalankan proses. Jadi kalau feeling saya teman-teman, awal tahun depan sudah akan ada nama pelatih yang akan dipanggil oleh PSSI untuk menjalankan interview. Kalau menurut teman-teman, siapa nanti calon pelatih tersebut? Kalau feeling saya, pelatih tersebut nanti adalah pelatih yang sosok yang belum tentu dirumorkan di sosial media, atau mungkin jelang dia datang baru kemudian dirumorkan. Karena biasanya tiba-tiba akan ada sosok yang datang dan diperkenalkan sebagai pelatih baru dari tim nasional Indonesia. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.